الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, mari kita senantiasa memanjatkan puja-puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya yang begitu banyak tiada terhingga. Wabil khusus nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat iman dan nikmat Islam. Sehingga dengan nikmat-nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, alhamdulillah pada hari ini kita terasa mudah melangkahkan kaki kita hadir di masjid Allah dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku umat Islam, yaitu melaksanakan ibadah sholat Jumat secara berjamaah. Semoga ibadah sholat kita, ibadah sedekah kita, tadarus Quran kita, serta ibadah-ibadah lainnya pada hari ini diterima dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan dari junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keluarga beliau dan sahabatnya serta umatnya yang istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran agamanya. Dan mudah-mudahan kita yang hadir di masjid ini dicatat oleh Allah menjadi umat Nabi Muhammad yang telah mendapat syafaat dari Rasulullah pada hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melalui mimbar khotbah yang mulia ini, khatib ingin berwasiat wabil khusus kepada pribadi khatib sendiri dan umumnya kepada jamaah sekalian, agar mari kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Takwa dalam arti melaksanakan seluruh perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangannya. Dengan harapan semoga ketaatan kita, takwa kita, iman kita akan menjadi asbab kita mendapat keselamatan serta kebahagiaan hidup baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rata-ratanya kita sudah 12 hari kurang lebih berpisah dengan bulan Ramadan. Bulan di mana kita umat Islam menyempurnakan semangat kita dalam ketaatan kepada Allah, dalam melaksanakan ibadah-ibadah untuk meraup dan meraih ampunan Allah, meraih ridho Allah serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita telah berpisah dengan bulan Ramadan. Lalu apa yang harus kita kerjakan hadirin sekalian? Para ulama berkaitan dengan selepasnya bulan Ramadan membagi umat manusia ke dalam 3 golongan. Yang pertama, golongan orang yang sebelum Ramadan sudah soleh, sebelum Ramadan sudah baik, sudah dalam keadaan taat melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Kemudian ketika bulan Ramadan datang menghampirinya, kelompok yang ini semakin meningkatkan ketaatannya kepada Allah, memaksimalkan beramal dalam bulan Ramadan. Kelompok yang pertama ini ketika bulan Ramadan
telah berlalu. Dia tetap lanjutkan amalan-amalan yang biasa dilaksanakan di bulan Ramadan. Ketika bulan Ramadan, kelompok ini terbiasa dengan qiyam Ramadan, melaksanakan ibadah sholat tarawih, sholat tahajud, bertadarus Al-Quran, bersedekah di dalamnya, berinfak. Kemudian selepas Ramadan, amalan-amalan ini dibawa sebagaimana di bulan Ramadan. Ketika Ramadan mereka berpuasa, selepas Ramadan melanjutkan puasanya meskipun bukan puasa yang wajib. Karena ada puasa 6 hari di bulan Syawal, ada puasa Senin dan hari Kamis, ada puasa Ayyamul Bid, bahkan ada puasa lain yang dinamakan puasa Daud. Adalah puasa-puasa yang sunnah tapi sangat diperintahkan dalam ajaran Islam. Kelompok yang pertama ini juga rajin untuk bertadarus Al-Quran. Pada hari pagi siang sore mengisi waktu-waktu dengan bertadarus Al-Quran, memaksimalkan berinteraksi dengan Al-Quran, dan selepas Ramadan mereka melanjutkan untuk berinteraksi bertadarus membaca Al-Quran sebagaimana di dalam Ramadan. Kelompok yang pertama juga rajin untuk qiyamul lail, atau qiyam Ramadan juga. Lalu setelah Ramadan dia membiasakan meskipun tidak sholat tarawih karena tarawih tidak ada di luar bulan Ramadan, melanjutkan mengistimewakan dengan ibadah-ibadah tahajudnya, sholat witirnya. Dan kelompok yang pertama ini juga ketika bulan Ramadan rajin untuk bersedekah, berinfak, berpeduli kepada sesama, terutama kaum duafa, fakir miskin. Dan setelah pasca Ramadan pun melanjutkan amalan-amalan seperti ini. Karena bagi mereka, kelompok yang pertama ini bagian daripada akhlak kepedulian mereka kepada sesama. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang pertama ini yang tetap istiqomah dalam amalan-amalan ketaatan kepada Allah, melaksanakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya, serta melakukan ibadah-ibadah sunnah sebagai amalan tambahan dan tetap terus beristiqomah, maka kelompok ini sebagaimana yang digambarkan oleh Allah dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an surah Fussilat ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Yang artinya innal ladzina qalu rabbunallah, sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah, Tumastakomu, kemudian istiqomah, memurnikan keyakinan ini kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mencampur-adukan dengan syirik atau mensekutukan Allah, kemudian meneguhkan dengan amalan-amalan soleh, melaksanakan ketaatan kepada Allah, melaksanakan segala perintah dan meninggalkan larangannya, maka kata Allah, tatanazzalu 'alaihimul malaikah, turun kepadanya para malaikat. Apa yang dibawa oleh malaikat? Allah takhafu wa la tahzanu. Janganlah kamu takut nanti kalau meninggal dunia. Jangan takut nanti kalau kamu mati, karena alam yang akan aku tinggalkan setelah meninggal jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Wa la tahzanu, dan tak usah khawatir dengan anak istrimu dan hartamu, karena setelah kau meninggal Allah yang akan mengurus rezekinya. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berilah kabar gembira dengan surga allati kuntum tu'adun yang telah dijanjikan kepada mereka. Mudah-mudahan kita semuanya dikelompokkan oleh Allah menjadi kelompok yang pertama yang sukses melampaui bulan Ramadan dan ibadah puasa kita diterima, mendapat ampunan serta surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang kedua, yaitu kelompok orang yang sebelum Ramadan, mereka adalah lalai. Mereka abai dengan perintah-perintah Allah, tidak peduli dengan perintah larangan, dengan perintah dan larangan dari Allah Subhanahu wa taala.
Namun ketika masuk bulan Ramadan, kelompok ini melakukan pertobatan. Mereka berpuasa di dalamnya, mereka bertadarus Al-Quran, mereka ke masjid-masjid Allah untuk melaksanakan ibadah sholat secara berjamaah dan siang Ramadan. Mereka bersedekah, berinfak dan bersedekah sebagaimana kelompok yang pertama. Hati mereka yang sebelumnya keras, pada waktu bulan Ramadan datang, hati mereka sangat lembut. Mereka meneteskan air matanya di bulan Ramadan, penuh penyesalan atas dosa-dosa sebelumnya. Namun kelompok ini ketika bulan Ramadan berlalu, kembali kepada dunianya semula. Ambil dengan perintah Allah, mereka terlalu lalai dengan kewajiban-kewajibannya. Mereka bermaksiat kembali sebagaimana sebelum datang bulan Ramadan. Maka kelompok ini kategorinya kelompok orang yang sangat rugi, karena 12 bulan dalam setahun digunakan hanya untuk beribadah kepada Allah dalam bulan Ramadan saja. Selebihnya yang 11 bulan mereka hura-hura, bersunjat gurau melambaikan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kelompok yang ketiga, yaitu kelompok manusia yang sebelum Ramadan. Ketika bulan Ramadan datang maupun setelah Ramadan berlalu, tidak ada efek samping apa-apa. Mereka tidak terbuka hatinya ketika bulan Ramadan untuk bertobat kepada Allah, untuk meraih ampunan Allah di dalamnya, untuk beramal soleh di dalamnya. Mereka tidak punya efek sedikit pun untuk sadar daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal mereka punya mata. Mereka melihat orang Islam ketika bulan Ramadan berbondong-bondong di malam harinya ke masjid untuk ibadah sholat tarawih atau ibadah sholat lainnya. Tetapi penglihatan mereka tidak membuka pada hati mereka untuk sadar kembali kepada ibadah kepada Allah. Mereka punya telinga, mereka mendengar seruan-seruan ada dari Allah, ajakan-ajakan melalui masjid taklim untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah. Tapi telinga mereka secara fisik saja, secara batin tidak punya dampak untuk hatinya terbuka, tersadarkan bahwa bulan Ramadan bulan ampunan untuk meraup pahala dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Mereka punya hati, tetapi hati mereka pun tidak mampu memahami ayat-ayat dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang ketiga ini digambarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang disebutkan di dalam surah Al-A'raf ayat 179. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang artinya walaqad zara'na li jahannama, dan sesungguhnya kami jadikan isi daripada neraka jahanam katsiran minal jinni wal ins, kebanyakan dari kalangan jin dan bangsa manusia. Lahum qulubun la yafqahuna biha, mereka punya hati tetapi hatinya tidak mau memahami ayat-ayat daripada Allah Subhanahu wa taala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka pun punya pendengaran atau telinga. Mereka punya indera mata, tetapi tidak digunakan untuk melihat daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga, tapi telinganya tidak untuk mendengarkan nasihat-nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka dalam kehidupan sehari-harinya jauh dari hidayah Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah. Maka Allah gambarkan ulaika kal an'am, kelompok yang ketiga ini digambarkan seperti binatang ternak, bal hum adall, bahkan dikatakan lebih sesat lagi karena dia punya akal pikiran, sedangkan hewan binatang ternak tidak dikasih akal pikiran. Bal hum adall ulaika humul ghafilun, Allah katakan mereka termasuk golongan orang-orang yang lalai. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita, keluarga kita, keturunan kita
akan dijauhkan oleh Allah daripada kelompok yang ketiga, bahkan kelompok yang kedua. Kita berharap Allah ridho memasukkan kita dan keturunan kita, keluarga kita ke dalam kelompok yang pertama, yang insya Allah semua amalnya diterima oleh Allah, mendapat ampunan dari Allah, dan dijanjikan oleh Allah surga yang penuh kenikmatan. Hadirin jamaah sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Barangkali itu khotbah singkat yang kita sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi yudhhiruhu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala ali sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wallahu an kulli sahabati ajma'in wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli shay'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman